Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari episode yang kemarin, kita masih membicarakan mengenai al-insan, yaitu tentang diri kita sendiri, yaitu manusia. Manusia itu kemarin sudah kita bahas ketika disebut dengan ungkapan al-insan. Itu seringkali yang di blow up atau yang diungkap di situ itu adalah bicara mengenai sisi-sisi negatif. Tetapi kemudian ada hal-hal yang kemudian bagaimana menekan sisi negatif itu. Kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah At-Tin yang insya Allah kita sudah hafal semua ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Di dalam ayat ini Allah menyatakan dengan ungkapan keseriusan. Jadi ada lam, ada qad. Ini menunjukkan bahwa ada kesungguhan, sungguh benar-benar kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, yaitu dalam sebaik-baik bentuk. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini kalau dari segi fisik, makhluk yang namanya manusia ini sudah sebaik-baik bentuk dibanding makhluk yang lain. Umpama dibanding, mohon maaf, hewan, maka manusia itu punya susunan fisik itu yang sempurna. Ada tapi yang lain, ulama yang lain menyatakan bahwa ini ketika Al-Quran berbicara manusia, lalu yang disebutkan adalah al-insan, maka itu sesungguhnya fisik iya, tetapi tidak hanya fisik. Karena manusia itu mulia, itu tidak hanya dilihat dari fisiknya. Ada orang fisiknya keren, tampilannya keren, parlente umpama. Tapi, mohon maaf, hatinya sama otaknya tidak diisi, maka kemuliaannya akan berbeda dengan orang yang hatinya terisi. Sehingga yang dimaksud diangkat derajatnya fi ahsani taqwim itu adalah orang-orang yang mampu mengisi jiwanya, yang meliputi hati dan akalnya itu dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang dianugerahi ilmu, ada orang yang dianugerahi hati yang baik, ke orang lain baik, kesalehan sosialnya baik. Inilah orang-orang yang disebutkan fi ahsani taqwim. Kenapa? Karena ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menunjukkan kebalikannya. Kan lanjutannya kan tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau manusia ini tidak bisa menjadikan dirinya, karena kalau kita lihat menggunakan khalaqna, kami, maka di situ harus ada usaha dari yang bersangkutan. Berbeda dengan ketika Allah mengatakan khalaqtu. Tapi kalau khalaqna, ini sebagian ulama ada yang mengatakan ini menunjukkan berarti Allah tidak mutlak langsung sendiri, enggak, semua kembali ke orangnya. Ada nggak usaha yang serius untuk menjadikan fi ahsani taqwim itu? Gitu. Karena kalau enggak, ada orang yang tampilannya keren, waduh luar biasa lah, tapi perilakunya, naudzubillah, jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari ilmu, jauh dari kesalehan. Maka ini yang kata Allah, tsumma radadnahu. Kemudian kami kembalikan dia manusia ini kemana? Asfala safilin. Kenapa asfala safilin artinya apa?
Asfal itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya itu bentuk superlatif. Ya, asfal atau sufla itu berarti yang paling rendah. Berarti kalau disebut asfala safinin itu paling rendah-rendahnya makhluk-makhluk yang rendah. Sudah paling dasar sudah. Ini kalau dia tidak mampu menjadikan dirinya fi ahsani taqwim. Maka di dalam surah Al-A'raf di juz 9 itu Allah berfirman, "Walaqad dzara'na jinni wal ins." Sungguh kami memenuhi neraka jahanam nanti kelak di akhirat. Itu yang ngisi neraka jahanam itu siapa? Itu dari golongan jin dan manusia. Yang seperti apa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberi anugerah hati nurani, diberi anugerah hati tapi tidak digunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk melakukan perbuatan baik. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi mata itu tidak digunakan untuk hal yang baik. Seakan-akan mata itu tidak mau melihat hal yang baik, tidak mau sudah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pendengaran, yang terakhir walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi pendengaran tidak difungsikan. Diajak kebaikan, cuek. Justru malah membangkang. Itulah yang digambarkan dalam ayat ini, ulaika kal an'am. Kalau ada makhluk manusia seperti itu, mereka itu seperti binatang ternak. Nah kan berarti kan ini asfala safirin sudah. Ulaika kal an'am balhum adol, bahkan lebih sesat dibanding binatang. Ini kalau manusia itu tidak mau memfungsikan potensi-potensi tadi itu. Ya. Lalu ditutup ayat ini dengan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bagaimana agar kita ini selalu ingat? Bagaimana agar kita ini tidak menjadi lalai? Bagaimana agar kita ini mampu memfungsikan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Karena situasinya sudah tidak memungkinkan. Jadi kalau pagi itu jangan lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.